Bagian ketiga Quran Surat Al-Baqarah ayat 114. Dan di tanah air kita Indonesia, setelah negeri ini bebas dari penjajahan Belanda Kristen, perlombaan mendirikan gereja di tanah-tanah orang Islam, meskipun di tempat itu tidak ada orang Kristen, bertambah hebat daripada waktu penjajahan sendiri, meskipun golongan penduduk yang tersebar mayoritas adalah kaum muslimin. Apa sebabnya? Karena umumnya pemegang kekuasaan adalah orang yang mendapat pendidikan Belanda khususnya dan Barat umumnya, yang bagi mereka tidak peduli dan tidak jadi perhatian apakah yang banyak itu gereja atau masjid. Dan pendidikan barat yang telah berurat berakar itu menyebabkan timbulnya satu perasaan bahwa kalau mereka mempertahankan hak kaum muslimin, mereka akan dituduh fanatik. Oleh karena takut dituduh fanatik itu, mereka akan marah dan sangat murka kepada orang Islam sendiri kalau orang Islam itu saja menentang orang mendirikan gereja di pekarangan kaum muslimin. Keluasan dada Islam yang ditanamkan oleh ayat yang bertuah ini adalah suatu peringatan keras yang wajib dipegang teguh oleh penguasa-penguasa Islam. Itu sebabnya sampai sekarang orang Nasrani minoritas di negeri-negeri Islam, sebagaimana di Mesir, Suriah, Irak, dan di Transjordania, masih tetap ada. Mereka itu telah diakui dan dilindungi atau zimmi sejak 14 abad yang telah lalu. Di Lebanon, mereka dapat mendirikan negara sendiri, di mana mereka dapat menjadi presiden menurut Undang-Undang Dasar yang disokong oleh Prancis di waktu Lebanon mencapai kemerdekaannya. Tetapi orang Islam di Spanyol setelah pertahanan terakhir kerajaan Islam di Granada atau Banil Ahmar kalah, mereka yang tinggal di Spanyol dipaksa masuk Nasrani dengan keras dan masjid-masjid mereka dijadikan gereja. Yang masih saja berkeras memegang agamanya diusir besar-besaran, berjuta banyaknya. Sebab itu habis musnahlah minoritas Islam dari negeri Spanyol, Portugal, dan juga Prancis. Ketika hebat peperangan Turki Utsmani dengan Rusia Tsar di dalam abad ke-19, kerajaan Tsar menuntut kerajaan Turki memberikan hak bagi Rusia memperlindungi umat Kristen di negeri Turki. Padahal perlindungan yang diberikan Turki kepada minoritas Kristen itu telah cukup baik. Malahan sampai sekarang ini, sebagaimana kami tuliskan di atas tadi, gereja Ortodoks Yunani yang banyak tersebar di Eropa Timur dan Rusia masih tetap berpusat di Istanbul dan gereja Koptik masih tetap berpusat di Iskandaria. Ada orang membantah, mengapa Sultan Muhammad Penakluk menjadikan gereja Hagia Sophia menjadi masjid Islam? Kita akui itu adalah sebagai suatu lambang kemenangan politik pada waktu itu yang disodorkan oleh Sultan kepada uskup besar Kristen di Istanbul atau Konstantinopel. Karena gereja di waktu itu terlalu banyak, sedangkan masjid Islam belum ada. Padahal kekuasaan sudah di tangan kerajaan Islam. Hal ini berbeda dengan menukar Masjid Cordova menjadi gereja setelah memaksa sisa orang Islam yang ada di Cordova menjadi Kristen. Dan Sultan Muhammad Penakluk dan raja-raja Turki kemudiannya tidak ada terdengar meruntuhkan gereja atau sinagog. Malahan sampai saat tafsir ini dikarang, orang-orang tua-tua Kristen di Yugoslavia masih saja mengenang kebahagiaan yang mereka rasai tatkala negeri mereka di bawah kekuasaan Turki yang baru pada tahun 1912 dihabiskan dari sana. Sudah pasti jauh lebih baik pemerintahan Turki Islam daripada
pemerintahan komunis Tito. Ketika Jakarta yang didirikan Syarif Hidayatullah atau Fatahillah sebagai lambang kemenangan Islam di Jawa Barat 1527, jadilah Jakarta atau Jayakarta sebuah negeri Islam yang makmur. Akan tetapi sejak tahun 1611 masuklah pengaruh Belanda. Maka ketika pengarang Inggris yang besar Arnold Toynbee datang ke Jakarta setelah Indonesia merdeka, dia mengakui keluasan dada kaum muslimin karena di mana-mana berdiri gereja-gereja yang megah. Sebagai penglihatan sepintas lalu, beliau telah terkesan akan keluasan dada Islam. Padahal bukan keluasan dada saja, melainkan karena tidak ada kekuasaan selama 350 tahun. Maka berdirilah gereja-gereja yang megah di tempat yang penting-penting, di tempat yang didiami oleh penduduk sengsara, dengan tidak ada sokongan pemerintah, hanya dari iuran jamaahnya saja. Sejarah berjalan terus, kadang-kadang membawa suka, kadang-kadang membawa duka. Namun ayat ini terus menjadi ancaman keras kepada penguasa-penguasa Islam. Jangan menghalangi orang beribadah di rumah ibadah. Jangan merusakkan tempat beribadah karena perbuatan itu adalah sangat zalim. Dan pertahankanlah sinagog, gereja, dan biara, dan kemudian itu menjadi masjid dari gangguan orang-orang yang bermaksud kepada agama memuja Allah, Allah yang Maha Esa. Memang telah berdiri di beberapa tempat dan kota beberapa masjid yang besar, tetapi seluruhnya tidaklah didirikan oleh pemerintah, tidaklah didirikan oleh kementerian atau departemen agama. Hanya sebuah masjid dalam kota Jakarta, yaitu Masjid Agung Al-Azhar yang berdiri di atas suatu pekarangan yang luas di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 90% masjid itu adalah bantuan pemerintah, namun panitia dan pengurusnya tetap swasta. Mengapa yang satu ini lolos? Ialah karena Perdana Menteri yang mempermudahnya waktu itu ialah Muhammad Nasir, Menteri Agamanya Kiai Fakih Usman, dan Wali Kota Jakarta almarhum Samsur Jal. Kalau tidak karena itu, 90% kemungkinan tanah itu telah diserahkan kepada Katolik. Masjid Istiqlal yang dikerjakan dalam masa lebih 10 tahun, asal mulanya telah diprakarsai oleh satu panitia swasta. Akan tetapi untuk kemegahan dirinya, Insinyur Soekarno mencaplok panitia itu lalu dikepalainya sendiri. Setelah dia jatuh, kembali seret lagi pembangunan masjid itu. Seluruh panitia pendirian masjid-masjid di daerah yang luas di Indonesia ini, sebagaimana Masjid Ambon, Masjid Kota Medan, Masjid Agung di Palembang, masjid di Flores, dan lain-lain adalah panitia swasta belaka. Pengusaha dan pemerintah takut menonjolkan diri, mengelakkan tuduhan fanatik agama. Di beberapa kota, orang mendirikan masjid dengan memakai nama jenderal-jenderal supaya jangan terlalu banyak desas-desus menghalang-halanginya, sebab orang takut kepada nama jenderal.